Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Istiqomah, program studi pendidikan agama Islam dari kelas PAIC. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang strategi pembelajaran kontekstual. Di masa pandemi seperti ini, pasti sebagian guru ada yang mengalami kesulitan dengan adanya sekolah offline. Nah, metode satu ini bisa kita coba. Pembelajaran kontekstual itu apa sih? Pembelajaran kontekstual adalah salah satu bentuk pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar akan lebih bermakna jika kita mengalami apa yang kita pelajari, bukan hanya mengetahuinya. Dalam pembelajaran kontekstual, ada 3 hal yang harus dipahami oleh para guru. Pertama, pembelajaran kontekstual merupakan menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk dapat menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan penuh pada proses pengalaman secara langsung. Kedua, pembelajaran kontekstual mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, proses peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja materi itu akan bermakna secara fungsional, melainkan materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Artinya, pembelajaran kontekstual bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana pelajaran itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran dalam konteks pembelajaran kontekstual bukan untuk dihafalkan, melainkan sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. Ada 7 komponen dalam proses pembelajaran kontekstual. Komponen tersebut yaitu konstruktivisme, menemukan atau inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Contoh penerapan strategi pembelajaran CTL itu apa sih? Nah, misalkan pada suatu hari ada guru yang akan membelajarkan kepada anak-anaknya tentang fungsi pasar. Kompetensi yang harus dicapai apa saja? Yaitu guru untuk mencapai kompetensi tersebut dirumuskan beberapa indikator hasil belajar, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pasar, kemudian menjelaskan jenis-jenis pasar, menjelaskan perbedaan antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Yang terakhir, siswa dapat membuat karangan yang ada kaitannya dengan pasar sebagai bukti bahwa siswa telah benar-benar memahami apa yang telah dipelajarinya. Contoh lain dari implementasi pembelajaran kontekstual yaitu Bahsul Masail Santri Pondok Pesantren Darul Huda Maya sebagai implementasi pembelajaran kontekstual. Bahsul Masail itu sendiri adalah forum kajian ilmiah antara santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan yang menghasilkan produk hukum atau fikih. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam kegiatan Bahsul Masail. Di antaranya adalah mubahisin atau peserta, moderator, musyahib atau para ahli yang mentaswih jawaban, muharir atau orang yang merumuskan jawaban, notulen, dan beberapa panitia. Peserta Bahsul Masail ini adalah santri Madrasah Miftahul Huda yang sudah pada tingkat ulya. Nantinya peserta Bahsul Masail dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompoknya terdiri dari 5 santri. Kegiatan Bahsul Masail yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Darul Huda
Mayak merupakan sebuah bentuk pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, selama proses kegiatan, santri mengonstruksi dan menemukan pemahamannya sendiri melalui takbir dari kitab-kitab salaf yang dijadikan rujukan atas berbagai masalah yang dibahas. Sekaligus santri dituntut memberikan solusi sebagai jawaban dari persoalan tersebut. Dan ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan pada pengetahuan itu dibentuk sedikit demi sedikit, kemudian dikonstruk melalui pengalaman nyata. Kedua, dalam Basul Masail, santri dituntut untuk sedalam mungkin memahami materi atau persoalan yang dibahas. Untuk memahami soalan tersebut, santri dapat bertanya kepada tema sejawatnya, sehingga santri memiliki persepsi atas persoalan yang akan dikaji dengan harapan antara takbir yang diambil dari berbagai kitab kuning itu bisa sesuai dengan persoalan yang dibahas. Proses seperti ini merupakan bentuk dari karakteristik pembelajaran kontekstual. Ketiga, ketika kegiatan Basul Masail berlangsung, para peserta yang sebelumnya telah memperoleh deskripsi masalah dapat menanyakan ulang kepada sail perihal soalan tersebut agar informasi yang diperoleh oleh santri utuh dan tidak sepotong. Sisa lain, para peserta Basul Masail yang terdiri dari beberapa kelompok ini dapat saling bertanya dan menyanggah argumen atau dalil yang dikemukakan oleh satu kelompok. Ini dilakukan agar dalil yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan di hadapan muharrir dan muswahih. Bertanya atau questioning merupakan karakteristik pembelajaran kontekstual di mana melalui bertanya siswa bisa menggali informasi seputar pengetahuan yang dipelajari. Bagi siswa, bertanya merupakan bagian penting dalam melakukan inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Keempat, karakteristik pembelajaran kontekstual adalah masyarakat belajar learning atau learning community, di mana siswa didorong untuk dapat belajar secara kelompok agar tumbuh sisi aktif dalam diri siswa. Begitu pula sebelum pelaksanaan kegiatan Basul Masail, santri terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3-5 santri. Kelima, santri yang menjadi peserta Basul Masail adalah santri yang sebelumnya mendapatkan materi dasar tentang metode memahami kitab kuning. Pengetahuan dasar inilah yang kemudian dijadikan alat untuk mencari takbir dalam kitab kuning sebagai rujukan dalam kegiatan Basul Masail santri. Keenam, salah satu unsur yang harus ada dalam kegiatan Basul Masail adalah muswahih atau muharrir. Muswahih adalah orang yang memberikan legalitas atas jawaban yang dirumuskan oleh muharrir, dan muswahih merupakan orang yang berkompeten di bidangnya. Dan untuk menambah wawasan para peserta terhadap persoalan yang dibahas, seringkali muswahih dan tim ahli didatangkan dari luar pondok. Ketujuh adalah penilaian yang dilakukan oleh ustadz terhadap para santri dalam proses Basul Masail. Aspek yang dinilai adalah bagaimana santri menyampaikan argumennya, ketetapan takbir dengan persoalan yang dibahas, serta pemahamannya terhadap takbir yang diajukan sebagai hujjah. Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh ustadz atau santri senior yang ditunjuk sebagai muswahih selama kegiatan Basul Masail berlangsung. Beberapa hal yang menjadi acuan dalam penilaian terhadap santri adalah kualitas jawaban yang diberikan santri. Itu tadi beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait strategi pembelajaran kontekstual. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum.